Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Poppy Kalisya dari Prodi D3 Keperawatan, nomor NIM 2005038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Menurut saya, bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa ilmu pengetahuan karena kosakata yang dimiliki bahasa Indonesia sangat beragam dan mampu digunakan untuk menuangkan berbagai pemikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa sebagai bahasa ilmu adalah bahasa yang harus memiliki terminologi teknis, memiliki kemampuan sebagai pengungkap gagasan ilmiah yang sesuai logika keilmuan, serta bahasa memiliki ragam teknis pada setiap bidang ilmu yang dilengkapi dengan ejaan dan tanda baca yang baku bagi para ilmuwan. Selanjutnya, peran bahasa sebagai ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan nasional kita. Bahasa adalah kunci untuk membuka kasanah pengetahuan. Jadi dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu tersebut. Seperti kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia masih tertinggal jika dibanding dengan negara-negara maju lainnya seperti negara di Eropa dan Amerika. Perkembangan bahasa Inggris seimbang dengan pengetahuannya. Keadaan tersebut tak seharusnya pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selalu tertinggal perkembangannya, tak selaju dengan perkembangan budaya bangsanya. Oleh sebab itu, walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat persatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Upaya-upaya kita untuk menangani kasus itu, misalnya kita harus membiasakan sikap ilmiah dengan cara melengkapi buku-buku ilmiah sebagai salah satu syarat. Menurut Halim, dalam Bagris 1981, kesalahan tersebut bukan karena ketidakmampuan bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan, tetapi karena kekurangan bahasa Indonesia dalam hal peristilahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini pusat bahasa masih memperlakukannya upaya untuk menciptakan istilah-istilah baru bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha lain yang dapat kita lakukan adalah dengan menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan dunia ini ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah yang berarti meningkatnya mutu bahasa sebagai bahasa ilmiah. Peran bahasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arus globalisasi berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era globalisasi ini, bangsa Indonesia harus ikut berperan dalam dunia persaingan bebas. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperkaya kasanah bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu dalam proses penelitian, perumusan, dan publikasi temuan-temuan. Bahasa memainkan sentral karena segala aktivitas tersebut menggunakan bahasa sebagai media. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan iptek. Tanpa adanya bahasa, iptek tidak akan berkembang. Selanjutnya, fungsi bahasa sebagai komunikasi mencakup 5 fungsi, antara lain 1. Fungsi ekspresi, yaitu media untuk mengungkapkan yang ingin disampaikan penutur kepada orang lain. Misalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya kepada orang tua. Kedua, fungsi informasi, yaitu menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Contohnya, telah terjadi kecelakaan mobil di Jalan Raya Lintas Ahmad Yani siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat
Dengan korban jiwa, satu keluarga meninggal dunia. Selanjutnya fungsi eksplorasi, yaitu untuk menjelaskan suatu hal. Bahasa memiliki dua peran, yaitu sebagai media berpikir, yaitu bahasa sebagai simbol-simbol atau representasi mental yang dibutuhkan untuk memikirkan hal-hal yang abstrak dan tidak diperoleh melalui pendengaran. Misalnya, seorang memikirkan harimau, dia tidak perlu menghadirkan harimau berada di hadapannya. Kedua, sebagai media perkara dan keadaan. Misalnya, kegiatan menyusui pada bayi yang dapat dilihat ketika bayi mengusap pipi, rambut, dan menarik rambut ibunya. Keempat, fungsi komunikasi sebagai persuasi, yaitu bersifat mengajak atau mempengaruhi. Misalnya pada kampanye politik seperti itu. Dan terakhir, fungsi entertainment, yaitu bersifat menghibur, menyenangkan, dan memuaskan batin. Selanjutnya, hubungan bahasa dan seni. Seni dan bahasa memainkan peran yang besar dalam perkembangan satu sama lain. Bahkan kedua bidang itu saling mempengaruhi perkembangan satu sama lain. Atas dasar itu, tidak terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa kemunduran salah satu bidang yang lain. Kendati begitu, terdapat kecenderungan bagi masyarakat secara umum untuk mengaitkan hubungan antar seni dan bahasa. Secara umum, seni hasil pantulan adab, adat, dan budaya menggunakan bahasa sebagai wadah menyampaikan gagasan, teknik, serta falsafah seni. Bahasa menyumbang terhadap perkembangan seni melalui keupayaan untuk melaksanakan tugas utama yang diperlukan seni, yakni sebagai pendukung konsep dan makna terhadap gambaran yang abstrak seni. Bahasa memainkan peranan utama dalam seni sebagai penghujah konsep dan makna. Dan hal ini peranan bahasa sangat penting dalam memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu karya seni. Beberapa fungsi bahasa dalam kesenian masyarakat, antara lain, satu, sebagai fungsi pemersatu, yaitu menghubungkan semua penutur berbagai bahasa. Kedua, memberi kekhasan atau keunikan, yaitu untuk membedakan bahasa yang satu dengan yang lain. Ketiga, pembawa wibawa, yaitu penutur yang mahir berbahasa dengan baik dan benar, memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang terakhir, sebagai kerangka acuan, yaitu bahasa memiliki norma dan kaidah yang dijadikan tolak ukur bagi benar atau tidaknya bahasa seseorang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.